Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jian Jaya Fatima dengan NPM 1917051017 dan dua rekan saya Azhara Alia Hidayah dengan NPM 1917051017 dan Dina Putri Aulia dengan NPM 1957051004. Jadi di sini kami akan mempresentasikan program kami yaitu tentang peminjaman buku di perpustakaan. Jadi inti program kami itu adalah jika ingin meminjam sebuah buku di perpustakaan, maka harus membuat akun perpustakaan terlebih dahulu. Nah, akun perpustakaan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu akun sebagai peminjam dan akun sebagai petugas. Nah, baik peminjam maupun petugas itu dapat meminjam lebih dari satu buku. Nah, langsung saja kami running program kami. Nah, maka jika di running, form yang tampil adalah seperti ini. Di sini ada dua tab, yaitu tab pengunjung dan juga tab petugas. Nah, selanjutnya di sini kita inputkan ID pengunjung, kemudian nama dan alamat, jenis kelamin, dan tanggal pinjamnya, serta ID buku dan judul buku yang akan dipinjam. Kemudian kita klik button simpan. Nah, maka akan tampil status yaitu akun berhasil dibuat. Nah, untuk menampilkan data-data akun yang berhasil dibuat, kita klik button tampilkan. Nah, maka akan tampil di sini akun yang telah berhasil dibuat. Nah, selanjutnya jika pengunjung atas nama Azhara ingin menambah buku yang akan dipinjam, kita tinggal mengklik pada ID pengunjungnya. Nah, kemudian akan tampil di bawah yaitu buku yang akan dipinjam. Dan pada sebelah kanan itu kita tinggal inputkan ID buku yang baru dan judul buku yang baru yang akan dipinjam. Nah, selanjutnya kita klik button tambah. Dan akan langsung tampil di view data buku di samping. Nah, demikian untuk hasil running dari program kami. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan untuk kelas diagram terlebih dahulu. Bisa kita lihat pada kelas diagram ini ada kelas akun pengguna yang merupakan kelas abstrak. Pada akun pengguna itu ada identitas pengguna, nama, dan juga alamat. Akun pengguna itu memiliki dua jenis, yaitu untuk akun peminjam dan petugas. Maka nanti akan digunakan generalisasi. Untuk peminjam dia ada jenis kelamin dan juga tanggal pinjam. Kemudian untuk petugas dia ada atribut kontak. Kemudian ada kelas buku yang memiliki identitas buku dan juga string judul buku. Untuk penjelasannya, maka setiap peminjam yang memiliki akun pengguna akan dapat meminjam lebih dari satu buku. Untuk implementasinya, kita bisa lihat pada program. Pada akun pengguna, kita buat seluruh variabel itu merupakan private, seperti integer ID pengguna, string nama, dan juga string alamat. Kemudian kita deklarasikan juga private array list buku, yang fungsinya agar nanti peminjam dapat meminjam lebih dari satu buku. Kemudian kita buat konstruktor public akun pengguna dengan parameter integer ID pengguna, string nama, alamat, dan juga array list buku. Lalu kita deklarasikan konstruktor, dan di bawah kita buat juga metode getter dan setter untuk masing-masing variabel pada akun pengguna. Kemudian, pada kelas peminjam merupakan subclass dari akun pengguna. Maka di sini kita tulis public class peminjam extend akun pengguna. Lalu pada kelas peminjam di sini ada dua variabel, yaitu string jenis kelamin dan juga string tanggal pinjam. Kita buat juga konstruktor untuk kelas peminjam. Kemudian di bawah kita juga buat metode getter dan setter untuk jenis kelamin dan juga tanggal pinjam. Lalu selanjutnya untuk kelas petugas. Pada kelas petugas ini memiliki satu variabel, yaitu string kontak. Lalu di bawah kita juga buat konstruktor public petugas. Kemudian di bawah kita juga buat metode getter dan setter untuk variabel kontak. Lalu untuk kelas buku, pada kelas ini memiliki dua variabel, yaitu integer identitas buku dan juga string judul buku, di mana variabel
keduanya dibuat private. Kemudian di bawah kita buat konstruktor public buku dengan parameter integer ID buku dan juga string judul buku. Lalu di bawah kita juga buat metode getter-setter untuk judul buku dan juga identitas buku. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ER diagram. Di sini ada 4 entitas, yaitu akun pengguna, kemudian peminjam, petugas, dan buku. Di mana akun petugas ini adalah sebagai super kelas atau super entitas. Nah, kemudian peminjam dan petugas adalah merupakan subkelas atau subentitas. Nah, relasinya adalah one to one. Maksudnya, jadi satu akun pengguna hanya dimiliki oleh satu akun peminjam dan satu akun petugas, tidak bisa keduanya. Nah, satu akun ini dia bisa meminjam satu atau lebih buku dan minimal adalah satu buku. Nah, kemudian saya akan menjelaskan implementasinya di dalam MySQL. Nah, nama database-nya adalah ACC Purpose dengan 4 tabel. Yang pertama ini adalah tabel akun pengguna. Di sini ada 3 atribut, yaitu ID pengguna sebagai primary key dengan tipe data integer. Kemudian tabel buku, di sini ada 3 atribut, yaitu ID buku sebagai primary key dan ID pengguna ini adalah foreign key dengan tipe data integer. Kemudian tabel peminjam, di sini ada 3 atribut juga, di mana ID pengguna adalah sebagai primary key, tipe datanya adalah integer, dan yang terakhir adalah tabel petugas. Di sini ada 2 atribut di mana ID pengguna adalah sebagai primary key dan kontak di sini tipe datanya adalah varchar. Kemudian saya akan menjelaskan tentang desain Java FX. Nah, pada desain Java FX ini kita menggunakan kelas diagram sama seperti kelas diagram sebelumnya. Namun ada beberapa perubahan, seperti di sini ada integer property dan string property. Nah, tipe data property ini adalah tipe data yang bisa digunakan atau bisa dilihat di Java FX. Kemudian selain tipe data property ini, di sini juga ada beberapa perubahan, yaitu penambahan entitas, data model, akun pengguna from controller, DP helper, dan akun pengguna form. Di mana di data model ini kita berinteraksi dengan database, seperti penambahan buku atau bisa meminta next akun ID, next akun pengguna ID. Maksudnya ketika ID peminjam terakhir misalkan adalah 10, maka ID peminjam selanjutnya adalah 11. Seperti itu. Jadi data model ini melakukan koneksi dengan bantuan DP helper. Nah, DP helper ini fungsinya adalah mengoneksikan ke database. Di sini ada perintah get connection yang artinya untuk mengoneksikan ke database-nya. Nah, selain data model berinteraksi dengan DP helper, data model juga dia berinteraksi dengan form pengguna form ini di sini. Nah, dari form ini dia membutuhkan bantuan akun pengguna form controller. Nah, dari form ini user akan berinteraksi. Dari interaksi ini dia akan memanggil kelas di akun pengguna form controller. Nah, akun pengguna form controller ini akan menghandle elemen-elemen seperti menambahkan data, kemudian menyimpan data, menghapus data, dan menampilkan data. Jadi intinya controller di sini akan mengakses data model di sini, kemudian akan mengoneksikan di database-nya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait DB helper codingannya. Nah, ini adalah kodenya, di mana pada DP helper ini kita mendeklarasikan username, ini adalah root, kemudian passwordnya kita kosongkan, dan dip
DB ini adalah nama database-nya, seperti yang saya sebutkan di sebelumnya. Kemudian ada MyCon ini adalah database ketika kita menggunakan MySQL. Tapi ketika kita menggunakan SQLite, maka kita menggunakan SQCon. Nah, kita juga di sini bisa memilih perintah memilih antara menggunakan SQLite atau menggunakan MySQL dengan public static connection get connection dengan parameter driver. Nah, di sini kita bisa memilih menggunakan SQLite atau menggunakan MySQL. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi antara kode program dengan JavaFX. Jadi yang pertama, di sini kita mendesain terlebih dahulu formnya. Kemudian, setelah selesai mendesain, maka kita tinggal mengcopy kode program yang terdapat pada scene builder dan tinggal kita paste ke dalam NetBeans. Nah, selanjutnya untuk mengatur interaksi tombol-tombolnya, di sini kami menggunakan tombol simpan. Jadi tombol simpan ini fungsinya adalah untuk menyimpan data-data yang diinputkan. Nah, selanjutnya itu ada tombol tambah. Nah, tombol tambah ini fungsinya adalah untuk menambah jumlah buku yang akan dipinjam. Jadi di sini untuk menyimpan buku selanjutnya itu data yang disimpan berupa ID buku yang baru, kemudian judul buku yang baru. Nah, selanjutnya itu ada tombol hapus. Nah, tombol hapus ini fungsinya adalah untuk menghapus data-data yang diinputkan sebelumnya untuk menginputkan data pengguna selanjutnya. Di sini ada tombol tampilkan. Tombol tampilkan ini fungsinya adalah untuk menampilkan data-data yang telah berhasil diinputkan. Nah, selanjutnya ini ada hapus button 1, tombol hapus button 1. Ini fungsinya adalah untuk menghapus, untuk mengontrol tombol hapus pada tab petugas. Nah, selanjutnya juga ada tombol simpan button 1. Ini fungsinya adalah untuk menyimpan data-data pada tab petugas. Dan kemudian ada tombol tambah button 1, ini fungsinya adalah untuk menambah buku pada tab petugas. Dan ada tombol tampilkan button 1, ini adalah fungsinya untuk menampilkan data-data yang telah diinputkan pada tab petugas. Nah, selanjutnya di sini ada metode public void initialis. Jadi di sini kita bisa mengatur status dari database-nya apakah terhubung atau tidak terhubung. Nah, kemudian di sini terdapat statement listener. Jadi, statement listener ini fungsinya adalah untuk apabila pengguna ingin menambahkan jumlah buku yang akan dipinjam, kita tinggal mengklik pada ID pengguna tersebut dan akan langsung muncul jumlah buku yang dipinjam. Nah, selanjutnya yaitu ada public void data buku. Nah, public void view data buku ini adalah untuk menampilkan list buku apa saja yang dipinjam oleh pengguna. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode program yang menampilkan data-data. Itu terdapat pada kelas data model. Nah, jadi di sini terdapat metode add akun pengguna dengan parameter peminjam. Ini fungsinya adalah untuk menambahkan akun pengguna dengan menggunakan string insert pengguna, kemudian untuk menambahkan data pada tabel peminjam dengan menggunakan string query insert peminjam, dan untuk menambahkan data buku pada tabel buku dengan menggunakan string insert buku. Nah, selanjutnya akan dieksekusi dengan menggunakan statement yaitu prepare statement. Nah, selanjutnya itu ada metode add akun pengguna dengan parameter petugas. Nah, ini adalah untuk menambahkan data pada petugas. Nah, selanjutnya itu ada public observable list, get peminjam. Ini fungsinya adalah untuk mengambil data-data pada peminjam. Kemudian selanjutnya ada public observable list, get petugas. Ini adalah untuk mengambil data-data pada petugas. Dan yang terakhir itu ada public observable list, get buku. Ini untuk mengambil data-data pada buku. Nah, selanjutnya di sini ada metode public next akun pengguna ID. Ini adalah untuk mengatur ID selanjutnya, yaitu +1 dari ID sebelumnya. Selanjutnya ada public void add buku. Ini adalah untuk menambah data pada tabel buku di database.
Nah, demikian penjelasan dan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.